Di hulu Sungai Mahakam, antara Kecamatan Kota Bangun dan Muara Muntai, terdapat beberapa kenohan. Kenohan adalah seperti danau. Ikan yang hidup dalam kenohan itu antara lain biawan, jelawat, haruan, dan lainnya. Selain itu, ditemukan juga ikan besut, yang menurut penduduk setempat ikan besut ini berhati mulia karena sering membantu manusia yang tenggelam di sungai. Setiap pagi atau sore, sekelompok pesut muncul ke permukaan mengembuskan nafas ke udara. Sekilas mirip air mancur yang indah. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang berdiam di desa tersebut. Keluarga Ipung namanya. Pak Ipung mempunyai 2 orang anak, putra dan putri. Setiap hari dia pergi ke ladang dan kedua anaknya ditinggalkan di pondok. Setiap pagi pula ia mengangkat lukah dari kenohan. Kadang-kadang dapat ikan tetapi kadang-kadang tidak. Pada suatu hari, istrinya yang biasa menemani tidak ikut ke ladang. Badannya sakit, bahkan hari-hari bertambah kurus. Pak Ipung menjadi bingung karena pekerjaan. Di ladang mulai terbengkalai, ia harus mengurus sendiri, mengobati istri, mengatur anak, serta juga kerja di ladang. Mesti banyak dukun yang membantu, namun sakit sang istri kian bertambah. Akhirnya istri yang baik itu meninggal dunia. Upacara penguburan dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Pak Ipung benar-benar kehilangan. Ia menjadi duda sekarang, bersama kedua anaknya. Ia tetap turun ke ladang. Rerumputan semakin banyak sejak istrinya sakit, namun dapat juga diatasi oleh Pak Ipung dan kedua anaknya. Hari berjalan terus, sebagaimana adat di sana. Setiap tahun dilakukan upacara pelas tahun atau bersukaria selama 7 hari 7 malam. Upacara ero berlangsung meriah, yaitu tari-tarian antara dan sahutan antara muda-mudi. Pak Ipung yang menduda tak mau ketinggalan. Ia ikut dengan muda-mudi mengisi upacara itu. Hari keduanya Pak Ipung menari dengan suara gadis cantik dalam acara itu. Bahkan Pak Ipung benar-benar tertarik. Sang gadis juga tertarik kepada Pak Ipung. Akhirnya mereka sepakat dilanjutkan menjadi suami istri. Bahkan kedua orang tua si gadis juga setuju. Seusai upacara pelas tahun, mereka menikah. Kehidupan Pak Ipung kembali ceria. Istri dengan kedua anak tirinya sangat baik dan akrab. Mereka bersama ke ladang seperti biasa, juga memasang luka untuk memperoleh ikan setiap pagi. Ternyata, kemesraan itu tidak berjalan lama. Sebab, istri Pak Ipung mulai kesal kepada kedua anak tirinya. Biasa makan 3 kali menjadi sekali, kedua anak tirinya harus pulang mencari kayu api. Pada suatu hari, kedua anak itu belum banyak mendapatkan kayu api. Sampai sore mereka mengumpulkan kayu, namun belum juga banyak. Mereka takut pulang ke rumah. Akhirnya mereka memilih tidur di hutan. Ketika mereka lapar esok paginya, mereka terpaksa mencari buah-buahan. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria tua di tengah hutan. Orang tua itu bertanya mau kemana mereka yang masih kecil-kecil itu. Kedua anak itu menjawab mencari buah untuk dimakan. Kemudian Pak tua itu menunjukkan sebuah pohon yang buahnya lebat dan enak sekali. Tetapi tidak boleh 2 kali mengambil buahnya itu. Akhirnya, kesanalah mereka dan bertemu dengan pohon itu. Anak yang laki naik ke atas dan adiknya yang perempuan menunggu di bawah. Mereka makan buah itu dengan lahapnya, bahkan ada sebagian yang dibawa. Mereka terus pergi entah kemana, kapan mereka lapar, mereka memakan buah yang enak itu. Ketika buah yang dibawa sudah habis, teringatlah mereka untuk kembali ke rumah. Barangkali ibu mereka sudah tidak marah lagi. Tetapi, setelah sampai di rumah, ternyata rumah mereka sudah kosong. Melihat alat dapur juga tidak ada lagi. Kata tetangga, kedua orang tuanya sudah pindah. Akhirnya, kedua anak itu memutuskan untuk berjalan lagi entah sampai mana. Kedua anak itu berjalan terus. Akhirnya bertemu dengan sebuah pondok. Mereka tidur di sana
paginya mencuci muka dengan air di guci. Lalu, kedua anak itu berjalan ke tepi sungai, beristirahat di bawah pohon besar. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki tua, entah dari mana datangnya. Lelaki tua itu menanyakan kenapa anak itu di tepi sungai. "Saya mencari orang tua saya, entah kemana perginya," kata si anak lelaki. Kemudian anak-anak itu disuruh berjalan menuju hulu sungai. Kemudian ada rebahan untuk menyeberang. Di seberang sungai itu ada sebuah pondok yang baru dibangun. "Nah, di sanalah orang tuamu," kata si bapak tua itu. Kedua anak itu sangat gembira. Lalu mereka berlari-lari menuju tempat yang disebut orang tua itu. Mereka menggunakan kayu sebagai rakit menyeberang. Kemudian berjalan dan bertemulah pondok baru dibangun. Tetapi tidak ada penghuninya. Mereka berteriak memanggil ayahnya, juga tak ada jawaban. Karena rasa laparnya sangat, mereka langsung membuka periuk. Di dalamnya ada nasi pulut yang panas tetapi sanggup dihabiskan oleh kedua anak itu dalam waktu sekejap. Hanya keraknya yang tersisa. Tetapi anehnya, badan kedua anak itu menjadi panas. Mereka keluar rumah, di halaman membuka baju, tetap panas juga. Bahkan kemudian badan kedua anak itu mengeluarkan api. Lalu mereka berlari ke sungai. Pohon jagung dan tumbuhan lain sepanjang jalan itu ikut terbakar. Sampai di sungai, langsung melompat dan merendam diri. Timbul sebentar menyemburkan air, lalu tenggelam lagi berulang-ulang terus-menerus. Ketika Pak Ipung pulang bersama istrinya, terheran-heran melihat isi periuk sudah habis. Di halaman ada baju anaknya. Pohon-pohon sepanjang jalan ke sungai habis terbakar. Lalu mereka langsung ke sungai. Ketika itu dilihatnya 2 ekor ikan pesut sedang berenang dan menyemburkan air dari hidungnya. Kedua orang tua itu sedih sekali sebab mereka yakin ikan pesut itu adalah anak mereka. Dengan penuh sedih, mereka pulang ke rumah. Malam harinya Pak Ipung dan istrinya berdoa kepada Sang Hyang Lanang agar kedua anaknya menjadi ikan yang baik. Agar Mahadewa melindungi kedua ikan tersebut. Setiap pagi dan sore, Pak Ipung turun ke sungai melihat kedua